Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini yang bernama Riki Saputra dengan NIM C0D024057 dari Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah PPT yang berjudul Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2. Pajak penghasilan PPh Pasal 4 Ayat 2 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu dan bersifat final. Artinya, pajak yang telah dipotong atau dibayar tidak dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan tahunan wajib pajak. Pajak ini dikenakan langsung atas penghasilan bruto tanpa memperhitungkan biaya-biaya, sehingga pelunasannya dianggap selesai pada saat pemotongan atau pembayaran dilakukan. Penerapan PPh Pasal 4 Ayat 2 dimaksudkan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan, memberikan kemudahan bagi wajib pajak tertentu, terutama skala kecil dan menengah, serta menjamin kepastian hukum dan penerimaan negara. Pengertian PPh Pasal 4 Ayat 2, pajak penghasilan atas penghasilan tertentu yang bersifat final, artinya pajak yang telah dipotong tidak dapat dikreditkan dalam SPT tahunan, bertujuan untuk menyederhanakan administrasi dan memberi kepastian hukum. Dasar hukumnya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PP Nomor 34 Tahun 2017, PP Nomor 23 Tahun 2018, dan PMK Nomor 85 PMK 03 Tahun 2019. Objek PPh Pasal 4 Ayat 2, yang pertama ada bunga deposito dan tabungan, yang kedua hadiah undian, yang ketiga persewaan tanah dan atau bangunan, yang keempat pengalihan hak atas tanah atau bangunan, yang kelima usaha jasa konstruksi, yang keenam transaksi saham di bursa efek, dan yang ketujuh usaha dengan omset tertentu UMKM. Subjek pajaknya ada orang pribadi dalam negeri, badan dalam negeri, dan bentuk usaha tetap atau BUT dari luar negeri yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2, bunga deposito dan tabungan dikenakan tarif 20% dari jumlah bruto. Untuk hadiah undian, dikenakan tarif 25% dari jumlah bruto hadiah. Untuk persewaan tanah dan atau bangunan, dikenakan tarif 10% dari jumlah bruto nilai sewa. Untuk pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, dikenakan tarif 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan. Jasa konstruksi, tarif antara 2-6% tergantung pada klasifikasi dan jenis pekerjaannya. Untuk transaksi penjualan saham di bursa efek, dikenakan tarif 0,1 dari nilai bruto transaksi. Dan untuk usaha dengan peredaran bruto tertentu atau UMKM PP nomor 23 tahun 2018 dikenakan tarif 0,5% dari omset kotor. Mekanisme pemotongan. Yang pertama ada pemotongan dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan, bank, penyewa, pembeli, dan sebagainya. Yang kedua, penyetoran paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya. Dan yang ketiga, pelaporan SPT masa paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya. Contoh kasusnya, kasus yang pertama persewaan bangunan. SDRW menyewakan ruko 120 juta per tahun, tarifnya 10%, PPh finalnya 12 juta, diterima bersih 108 juta rupiah. Kasus yang kedua, usaha UMKM, omset sebesar 27 juta per bulan, tarif 0,5%, PPh finalnya 0,5% dikali 200 juta rupiah sama dengan 1 juta. Kelebihan PPh final yang pertama ada administrasi sederhana, memberikan kepastian penerimaan negara, cocok untuk UMKM dan wajib pajak kecil, tidak perlu perhitungan pajak tahunan rumit. Kekurangan PPh final, pertama tidak memperhitungkan biaya dan laba real. Yang kedua, dapat menimbulkan ketidakadilan antar wajib pajak. Yang ketiga, tidak bisa dikreditkan ke SPT tahunan. Dan yang keempat, potensi membayar pajak lebih besar dari laba bersih. Analisis penerapannya,
PPh final efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, namun untuk skala besar, sistem ini kurang adil karena tidak proporsional dengan laba bersih. Dan diperlukan peninjauan tarif dan objek pajak secara skala agar lebih relevan. Jadi, untuk kesimpulannya, PPh pasal 4 ayat 2 final adalah pajak atas penghasilan tertentu yang bersifat final. Tujuannya untuk menyederhanakan dan efisiensi sistem perpajakan, meski praktis, sistem ini memiliki kelemahan dalam aspek keadilan, dan evaluasi dan sosialisasi perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitasnya. Baiklah, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.